Shalom, selamat bertemu di dalam konten kita kali ini. Konten ini dibuat sebagai wadah untuk bersaksi, di mana ada mungkin beberapa para single mom, para widow, para janda yang berstatus janda cerai mati, yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, boleh bersaksi di dalam ruang kesaksian ini. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak mengalami namanya kehilangan? Tentunya setiap orang, ya, kita pernah mengalami, entah itu hal kecil, entah itu hal besar, entah itu uang, entah itu barang, mungkin pekerjaan, penghasilan, usaha, ya, kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, pasangan hidup, ya, semua orang pasti pernah namanya merasakan kehilangan. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika kehilangan? Dalam hal kecil mungkin nggak masalah, ya, nggak apa-apa, kehilangan uang misalnya, kehilangan 50.000 misalnya, ya, nggak apa-apa, nanti juga pasti Tuhan berkati lagi gitu, ya. Atau kehilangan barang, yang apa-apa, barang kan kalau ada uang kita bisa beli lagi gitu. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara mengalami namanya pasangan, ya, kehilangan pasangan, kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi gitu, ya, pasangan hidup kita, suami kita gitu, ya, atau istri, ya. Kalau dalam hal ini karena kita yang bersaksi adalah para wanita yang ditinggal pergi untuk selamanya suaminya, bagaimana merasakan namanya kehilangan suami, kehilangan pasangan hidup yang sudah puluhan tahun. Saya menikah, ya, selama 23 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menikah di umur 24 tahun. Ya, suami saya 29 tahun, kami selisih 5 tahun. Ya, suami saya di mana dia sangat-sangat sosok yang betul-betul saya idam-idamkan, ya, waktu itu, karena memang latar belakang saya kekurangan kasih sayang dari seorang ayah gitu, jadi itu bisa diisi, dilengkapi oleh suami saya, ya. Beliau sangat sabar, sangat sayang keluarga, sangat mencintai saya, sangat memperhatikan, apapun lah bisa mengayomi dan sebagainya, walaupun kadang-kadang ya caranya, kadang-kadang ininya nggak sama gitu, ya, sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi pada dasarnya suami saya adalah sosok yang betul-betul bertanggung jawab dan idaman lah buat para istri gitu, ya. Nah, di dalam perjalanan pernikahan kami 23 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada juga yang mengalami lebih daripada saya gitu. Tapi saya merasakan itu bukan waktu yang sebentar gitu, ya. Rasanya pingin gitu sampai tua, sampai ini, ya Tuhan, orang lain kok bisa ya sampai tua. Kadang timbul rasa seperti itu, ya. Nah, tapi itulah semuanya kehendak Tuhan, semua rencana Tuhan. Apakah saya menerima dengan rencana Tuhan? Oh, enggak. Tak segampang itu, ya, menerima namanya keputusan Tuhan. Itu sangat berat buat saya. Walaupun saya tahu, karena suami saya sebelum beliau berpulang di tahun 2020, 3 tahun sebelumnya itu dia kan kembar. 3 tahun sebelumnya itu kembarannya meninggal dengan penyakit yang sama, yaitu gagal ginjal. Cuman bedanya suami saya mau namanya berobat gitu, berupaya gitu, ya. Kami berusaha dari yang namanya berbagai rumah sakit lah, ya, dari Palangkaraya, Banjarmasin, Surabaya, sampai ke Penang, sampai Jogja, Jakarta, terakhir Semarang. Itu juga prosesnya kita CAPD dulu yang bisa ganti cairan untuk ngeluarin racun per 6 jam, itu juga sangat-sangat rumit, ya. Tapi itu kami jalani, ya, dengan, ya, namanya juga pasangan, ya, harus mau, ya, walaupun kadang ya rasa capek, rasa gimana, tapi itulah saya sudah rasanya, ya, menurut ukuran orang, pandangan orang, saya sudah memberi yang terbaik, luar biasa. Tidak banyak seorang pasangan yang sampai merawat suaminya sedemikian detil, sedemikian rumitnya gitu. Nah, itu saya jalani sampai ke titik dimana kita mau
cangkok ginjal itu hal-hal yang sangat rumit. Saya sudah mendapatkan pendonornya ya dari Facebook, Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan itu. Terus ternyata diperiksa-periksa semua yang sangat rumit itu dengan biaya yang sangat-sangat mahal itu sudah kita laksanakan semua ya. Singkat cerita di tahun 2000 itu kurang lebih 1 tahun 2 tahun kita proses. Di tahun 2019 sudah selesai prosesnya di rumah sakit di Semarang, rumah sakit RSUP Karyadi. Terus dokter bilang ya ini sudah selesai prosesnya gitu ya, tinggal namanya jadwal operasi. Nah waktu itu karena COVID semua jadwal dipending. Akhirnya ya suami saya juga ikut terdampak gitu ya, dan dengan penyakit yang memang terus berjalan, akhirnya suami saya semakin drop. Di tahun 2020 bulan November ya, kira-kira bulan November itu beliau semakin drop, kita bawa ke rumah sakit ya. Kita sih semua berupaya ya, kita juga punya banyak rencana nih, kalau kita Bapak sudah sembuh gitu, sudah cangkok ginjal, kita bisa melanjutkan hidup rumah tangga kita dengan baik. Karena kita selama dalam pelayanan ini ya, jika Smart People kita diarahkan sama Bapak Gembala, bagaimana namanya berumah tangga, namanya keluarga itu harus yang utama gitu, yang pertama ya. Yang kedua itu baru pelayanan, yang ketiga yang utama ya Tuhan Yesus ya. Nah, di mana suami saya itu, saya cerita sedikit, beliau seorang karyawan swasta perusahaan kayu ya, waktu itu beliau menjabat sebagai HRD, kepala HRD, dan beliau juga melayani di desa itu di mana beliau bekerja, dan itu juga kampung halamannya, di mana camp perusahaannya juga beliau ditempatkan di situ dan membuka pelayanan cabang dari Palangkaraya. Cukup lumayan jemaatnya sekitar 70-an jiwa gitu, dan itu beliau selesaikan tugas semuanya. Dan kita waktu itu ya diarahkan bahwa ayo keluarga jangan pelayanan terus ya, keluarga terus terbengkalai, nggak boleh. Nah udah akhirnya kita dengan kita juga sambil berobat itu yang mengalami proses-proses itu 3 tahun belakangan, itu maksud Tuhan untuk memberi waktu buat suami dan saya untuk memulihkan hubungan kami ya. Hubungan kami udah dipulihkan, dengan anak-anak dipulihkan, bahkan ketika beliau sebelum dipanggil pulang juga sudah dipulihkan, istilahnya menerima dengan pengajaran dari Bapak Gembala dan sebagainya, semuanya sudah beres, sudah clear ya. Artinya suami saya berpulang, saya tahu beliau bersama Bapa di surga. Cuman saya yang ditinggalkan ini tidak semudah untuk menerima ya, saya dan anak-anak saya yang menerima namanya orang yang kita cintai itu dipanggil pulang Tuhan. Walaupun ya dalam perjalanannya dulu-dulu juga nggak selalu mulus, bahkan banyak hal yang karena saya juga orangnya keras, terlalu mandiri dan sebagainya ya. Jadi banyak juga yang naik turunnya, namanya hubungan suami istri, namanya keuangan, semuanya lah kami jalani ya. Tapi di hari-hari terakhir beliau gitu ya, di akhir-akhir kita sudah betul-betul pulih ya, kita betul-betul sudah saling menerima, mengampuni kesalahan, masa lalu dan sebagainya, udah clear banget. Nah permasalahannya adalah gini, anak-anak saya gimana nih Tuhan gitu ya. Ternyata inilah maksud Tuhan, anak-anak saya tuh ketika ada papanya manja ya, tapi ketika papanya dipanggil itu di luar pemikiran saya dan semua orang mungkin ya, keluarga juga. Ternyata mereka sangat dewasa. Anak saya menyelesaikan kuliahnya dengan baik, nilai terbaik gitu ya. Anak saya yang pertama juga, anak saya 2 cowok semua. Yang pertama sudah lulus ya, sarjana hukum, dan dia juga kerja di perusahaan di mana papanya dulu kerja. Ketika itu memang dicari sarjana hukum dan nilainya memang bagus gitu, anak saya diterima gitu ya. Ya dia jauh dari saya tempat kerjanya gitu ya, 4 jam. Terus dia sudah menikah juga. Nah anak saya yang kedua dia juga sambil kerja diajarin sama adik saya, omnya, ikut kerja jual beli mobil. Terus dia juga sangat tekun orangnya, sangat rajin, bahkan kepercayaan dari omnya ya, sangat paling muda di antara karyawannya yang lain gitu ya. Dia juga sambil kuliah dengan baik. Jadi luar biasa sebetulnya ya hikmahnya.
istilahnya suami saya sudah dipanggil pulang dengan benar, anak-anak saya juga ya dengan disertai Tuhan luar biasa, artinya mereka dewasa gitu ya. Bahkan anak saya yang kedua pernah bilang begini, "Mah, seandainya papa dipanggil pulang Tuhan itu aku umur 30-an, aku nggak tahu ya sekarang ini aku sedang kayak mana gitu ya." Artinya mungkin aku udah jadi anak yang tetap jadi anak yang manja, nggak mandiri, ngabisin duit orang tua, mungkin seperti itu mikirin. Tapi ketika papa dipanggil umur sekian, ya aku masih muda, umur 20-an, ini ya anak saya umur 22 gitu, yang ini sudah umur 26 gitu, yang sulung. Jadi mereka menganggap bahwa inilah jalan Tuhan ya, terbaik semuanya. Tetapi sayanya ternyata saya oleng, saya nggak menerima keputusan Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan nggak sayang sama saya merasa bahwa aku terpuruk, aku nggak punya apa yang mengendalikan aku, nggak punya kehilangan nahkoda, aku kehilangan arah gitu ya. Jadi Tuhan, aku mempunyai kekosongan dalam diriku, hatiku ya. Nah inilah salahnya saya nggak menerima keputusan Tuhan, terus nggak berdoa sama Tuhan. Akhirnya ya sudah, hidup ini udah kacau, hidup ini udah semaunya dewe gitu ya, sakarepe dewe, udah pelayanan udah mulai maksudnya sudah nggak setekun dulu ya, terus pelayanan juga yang maksudnya nggak seperti dulu, terus juga iya semuanya lah ya. Jadi saya mulai gitu ya, dengerin saran teman, "Yuk kamu nanti kalau anak-anak muda ini berumah tangga semua, kamu akan kesepian gitu. Coba deh kamu buka hati cari teman." Nah, ya boleh, saran tuh boleh ya, memang benar saya pun merasakan gitu. Saat ini saya sepi, saya nggak punya teman buat berbagi, curhat ya. Mungkin ibu-ibu yang sama dengan saya, senasib dengan saya akan tahu rasanya bagaimana tinggal pasangan, tapi kalau tidak mengalami mungkin nggak tahu gitu ya. Nah itu pun cuman maksudnya iya Tuhan tahu apa yang kita butuhin, aku butuh teman dan sebagainya, tapi tunggu waktunya Tuhan. Nah saya salah bahwa cara saya mulai berteman sana sini, bahkan di sosial media dan sebagainya, pokoknya berteman yang nggak baik lah, nggak benar menurut Tuhan gitu ya. Jadi saya berkenalan berkali-kali dengan ini pun gagal dan sebagainya, nggak bagus, nggak bener lah gitu ya cara saya gitu. Akhirnya sampai kemarin juga diingatin situ sama Bapak Gembala ya di awal bulan kemarin, udah bahasanya gitu ya, udah kamu artinya udah nunggu waktunya Tuhan, sabar, istilahnya perbaiki diri dulu gitu ya, mulai ya melayani, perbaiki diri istilahnya ya, semuanya maksudnya karakter di semualah saatnya saya menikmati hidup saya gitu ya. Saya bekerja juga sebagai ASN, saya juga punya usaha kecil ya. Nah saya juga bisa merawat diri saya dengan kesehatan saya mulai olahraga. Ya udah beberapa lama sih saya lakukan itu untuk menjaga kesehatan saya ya. Saya pingin di usia saya yang tua, saya nggak mau ngerepotin anak-anak saya tetap hidup sehat, saya tetap berkualitas hidup saya gitu, jadi berkat buat anak-anak juga buat orang lain gitu ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya menyadari, Tuhan ampuni saya, selama ini saya salah, selama ini saya nggak menerima keputusan Tuhan. Tuhan saat ini aku berdoa gitu ya, Tuhan aku saat ini menerima keputusan Tuhan, pasti Tuhan tahu yang terbaik buat aku dan anak-anakku. Tuhan tuntun aku, Tuhan bimbing aku mau memperbaiki diriku. Ya begitulah Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang bisa saya sampaikan, biarlah ini boleh menjadi berkat atau bolehlah menjadi sekelumit pandangan gitu ya. Oh begini tuh ceritanya kalau orang tuh sudah ditinggal pergi pasangannya kayak gitu ya, bagaimana mengalami kekacauan hidup. Ada juga sih yang nggak kacau, ada, tapi kok saya kena yang kacau ya karena kebodohan saya. Ya ini saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.